Mana ada Yesus dibunuh, Om. Dia itu hamba Allah. Yohanes 8:29. Dan ia Allah yang telah mengutus aku. Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ayo Saudara Agus, ikhlaskan dirimu untuk diinjili anak kecil. Anak kecil itu lebih paham gospel daripada kamu, ya. Nanti juga kalau kamu sudah mau disunat, biar meme yang sunat kamu. Ya udah tertulis kok. Lihat aku, lihat Bapak. Nah, jadinya masa lu kurang paham juga. Yesus itu Bapak sendiri. Kalau Yesus itu Bapak, kenapa kursinya di kanan? Hah, gua ini udah 10 tahun bolak-balik baca kitab. Jadinya lo mau nipu gua cara apapun, gua akan siap bongkar semua takiah lo. Hah, gua ini udah 10 tahun bolak-balik baca kitab. Jadinya lo mau nipu gua cara apapun, gua akan siap bongkar semua takiah lo. Baru 10 tahun udah bangga. Itu pun belum bisa mengerti apa itu Alkitab, apa itu gospel. Membedakan antara gosok pelan-pelan dengan Alkitab aja kamu kagak bisa. Sebelum kita lanjut, Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Perhatikan Yohanes 1 ayat 14, saya akan bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Perhatikan, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, nah saya di sini lihat lanjutkan. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang mendahului aku, sebab dia yang telah ada sebelum aku. Perhatikan ayat ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat 18, perhatikan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Tadi ayat ke-14 disebut anak tunggal Allah. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi jelas di sini. Harus lihat bukan cuma ayat 14, kalimat pertama firman itu telah menjadi manusia. Harus lihat dari ayat 14 sampai ayat 18. Anak tunggal Bapa itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dan di sini jelas, ya, di sini jelas. Ayat ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Allah yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Teman, Yesus bukan Tuhan, namun hamba Tuhan. Yohanes 14:24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Allah yang mengutus aku. Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 49 tadi dikatakan, ya, itu sebenarnya Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Artinya Tuhan Yesus itu benar-benar dia sebagai Tuhan, sebagai Bapa dan Anak satu. Artinya semua rencana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu sudah ada di dalam rencana Bapa, bukan kehendak sendiri, ya. Nah itu, jadi jelas firman Yesus itu benar-benar adalah firman Allah yang datang langsung dari sorga. Oke Paman, kalau mau bahas Yohanes 17:25. Ya Allah yang adil,
Memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ingat paman, kalau paman menuhankan Yesus, paman akan dihukum. Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia, Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kok diam, paman? Sini, paman. Surga itu dari anak kecil. Baik, paman, om, tante. Dapat kasih karunia dari kandungan. Perhatikan seluruh perjalanan Paulus, tulisan Paulus di dalam surat Galatia. Paulus dulunya penjahat, Paulus dulunya penganiaya, dulu Paulus seorang pembunuh, membunuh orang-orang Kristen. Dia pembenci sekali orang Kristen. Nah, akhirnya di dalam kasih karunia Kristus dia dipilih menjadi rasul, dan dia katakan, dari rahim ibu aku sudah dipilih menjadi rasul. Artinya apa? Itu ada anugerah yang super luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus. Dia begitu jahat, tapi dia menjadi rasul. Itu namanya kasih karunia. Jadi kamu harus mengerti tentang arti kasih karunia. Arti kasih karunia artinya apa? Orang itu tidak layak diterima, seorang penjahat, seorang begitu arogan, tapi akhirnya diterima menjadi rasul Allah. Nah, itulah yang namanya kasih karunia, dan dia katakan sudah dipilih dari kandungan. Paman, kok nggak jawab PN aku? Kok lari-lari terus tentang Paulus? Kalau mau tentang Paulus nanti aja. Inilah tidak mau kebenaran. Baru dibaca Bible sedikit, udah lari. Berarti kalau seperti ini harus baca bukan hanya ayat 15. Karena Paulus di sini sedang memberitakan tentang bagaimana Paulus menjadi rasul. Ya, dia juga cerita bahwa dulunya dia adalah seorang pembunuh. Dia cerita panjang lebar. Nah, kenapa akhirnya dia mengatakan bahwa aku sudah dipilih sejak dari kandungan ibuku? Ya, ayat 16 perhatikan, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Nah, perhatikan di sini. Tuhan Yesus mau pakai Paulus di mana? Di bangsa-bangsa. Artinya apa? Itu ada satu filosofi, ada satu filsafat yang luar biasa, sehingga Paulus menguasai 3 filsafat. Filsafat Romawi, filsafat Yahudi, filsafat Kristen. Ya, sehingga Paulus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa sampai ke bangsa-bangsa. Nah, sekarang Paulus pada saat lahir, kenapa dia menjadi seorang yang begitu arogan? Karena dia dilahirkan, dibesarkan di dalam tradisi Yudaisme. Ya, sehingga dia begitu tidak suka, ya seperti kalian orang Muslim juga nggak suka kalau Yesus itu sebagai Tuhan mati dan bangkit. Paulus seperti itu, dia sangat benci, ya, sampai akhirnya dia membunuh. Nah, akhirnya ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di Damsyik, dia baru tahu, oh ternyata Yesus yang saya kejar-kejar itu adalah Tuhan gereja. Nah, itu. Sehingga di sini jelas Paulus ketika lahir tidak otomatis dia jadi rasul. Dia perlu diproses, perlu dibentuk sama Tuhan. Baru dia menjadi orang yang efektif untuk melayani bangsa-bangsa. Ya, dia ngobrol dengan orang-orang Yunani, dia bisa filsafat. Ke Athena dia bisa filsafat. Ya, dia bicara dengan orang Yudaisme, dia ngerti Taurat. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini sebenarnya nggak aneh, cuman di sini Paulus mengatakan saya bisa jadi rasul itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena saya hebat. Ya, saya hebat pun saya jadi penjahat, tapi ternyata saya dipilih untuk menjadi rasul Tuhan. Itulah kasih karunia. Saulus itu nabi palsu, paman. Kisah para Rasul 8:3.
Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Galatia 1:13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas. Aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15:9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Orang Kristen nggak ada nyanyi Nasrani dulu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Justru ini kamu harus ngerti tentang kasih karunia. Paulus di dalam ayat 13, Galatia 1 ayat 13-14 itu bicara tentang kehebatan dia ya di agama Yahudi, bahkan dia menganiaya jemaat. Nah, kenapa sekarang dia jadi rasul Tuhan? Itu karena kasih karunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya yang kedua, perhatikan pada saat dia masuk di dalam agama Yahudi, ya Yudaisme, dia nggak sadar, ya dia pikir semuanya bagus, semuanya ini saya demi Taurat, saya demi Allah, saya mengejar orang Kristen, tapi ternyata semuanya salah. Jadi yang dimaksud ini ya tentang kasih karunia, sebenarnya Paulus ketika dia lahir, ketika dia dibesarkan di dalam agama Yahudi, ya dia nggak menyadari ya bahwa itu semuanya salah. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, baru dia tahu, oh ternyata yang saya lakukan ini salah. Jadi hanya Yesus yang bisa mengoreksi orang benar atau salah. Ya, Paulus sebelumnya dia menganggap benar. Ya, bahkan dia benci. Bahkan Stefanus ketika di dalam Kisah Rasul 8 ketika dirajam, dia setuju. Ya, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan itu langsung dibukakan. Nah, kamu harus ngerti ya, Paulus nggak sampai di sana. Paulus ternyata di sini juga dikatakan dia pergi ke tanah Arab ya. Dia dari situ pergi ke sana ya. 3 tahun kemudian dia pergi ke Yerusalem. Artinya dia juga berguru kepada Tuhan Yesus pribadi. Ya. Jadi dia mau tahu tentang kasih karunia itu, firman itu bagaimana. Jadi untuk mengerti seseorang mengalami kasih karunia itu nggak gampang. Ya, selama ini Taurat hanya mengajar apa? Hukum balas dendam, hukum siapa melakukan siapa bisa hidup. Nah ternyata Paulus di sini justru menyatakan bahwa saya bisa jadi rasul Tuhan bukan karena kehebatan saya, tapi itu karena pilihan Tuhan memanggil saya di dalam kasih karunia-Nya. Itu yang nyata. Jadi misalnya saya tanya ke Saifuddin Ibrahim, ke Muhammad Kace, ya, kamu kenapa bisa gini? Ya karena kasih karunia. Ya, kayak Saifuddin Ibrahim juga dulu ada pembenci kekristenan. Tapi sekarang dipilih oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Ingat pesan Yesus paman, Lukas 21:8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia Allah. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. 8 tahun paman. Paman jangan dipaksa kalau Yesus itu bukan Tuhan. Yohanes 7:16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia, Allah yang telah mengutus aku.
La yasma'una hasisaha wa hum fima sya'ahat anfusuhum khalidun. Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka dalam menikmati semua yang mereka ingini kekal. Kalau paman mau masuk surga, paman harus dengarkan Yesus. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yohanes 1:4. Nah, jelas itu bahwa Yesus ada jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, udah jelas di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang melaluinya kita dapat diselamatkan kecuali melalui Dia yang bisa menyelamatkan kita. Jadi Yesuslah satu-satunya oknum yang pribadi yang bisa menuntun kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang akan masuk kerajaan sorga itu perintahnya, bukan yang melanggar perintahnya. Paman, senarisnya paman itu akui Yesus itu adalah Rasul. Yesus bukan Tuhan dan tidak sama dengan Tuhan. Yesus lebih kecil daripada Tuhan. Yohanes 10:29. Tuhan lebih besar daripada Yesus. Yohanes 14:28. Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. Markus 16:16. Roma 8:4. Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan. Kisah Para Rasul 7:56. Allah tahu kapan datangnya kiamat, sedangkan Yesus tidak tahu. Matius 24:36. Tuhan Yesus sebelum datang ke dalam dunia, dia sebagai Tuhan. Nah, datang ke dalam dunia ngapain? Dia harus mati di atas kayu salib, ya. Dia mati 3 hari, kemudian bangkit. Untuk apa? Yaitu untuk menebus dosa-dosa manusia. Manusia yang berdosa tidak bisa diselamatkan hanya dengan sembahyang, dengan berbagai macam syariat agama. Itu nggak bisa, ya, karena dosa tetap dosa. Di dalam Alkitab dikatakan tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Jadi meskipun itu orang-orang cari Tuhan, teriak-teriak, itu percuma. Itu jalannya satu-satunya itu hanya lewat Yesus. Ya, seperti apa yang ditekankan di dalam Al-Quran itu, berdoa bagi jalan yang lurus. Itu jalan yang lurus sudah didapatkan di dalam Yesus Kristus. Ya, bahkan Muhammad KC juga katakan, ngapain saya harus percaya kepada kitab setelah Taurat dan Injil? Padahal di dalam Al-Quran dikatakan percayalah kepada Taurat dan Injil. Jadi saya percaya pada Taurat dan Injil, itu kata Muhammad KC. Ya, karena hanya di dalam Yesus Kristus itulah jalan satu-satunya, jalan yang lurus. Tidak ada Tuhan menjamah manusia. Paman, Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Matius 21:10 ayat 11. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kalau Yesus itu Tuhan, Yesus itu bisa menyesal atau tidak? Ya Allah, Allahnya paman. Paman, kalau ada ilmu, jangan ketik-ketik doang. Kalau kamu pintar, berapa anak Benyamin? A. 10 orang. Kejadian 46:21. B. 5 orang. Bilangan 26:36 ayat 39. C. 3 orang. Tawarik 7:6. D. 5 orang. Tawarik 8:1 ayat 5. Malu nih ya kalau musuh sama anak kecil. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak
anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Matius 18:10. Makanya buka tuh Bible, jangan ditenteng doang. Om, kalau kamu berani PN, sini lawan aku. Ayo Kadron, lu lawan gua. Topik Quran atau Alkitab mana yang patut disebut firman Allah? Kita bahas ketuhanan Yesus dulu, baru Quran. Lu goblok, Alkitab tuh banyak tulisan Tuhan tentang Yesus. Nah, tanpa Alkitab, Quran lu tuh kitab dongeng. Berani bantah? Kamu beraninya sama anak kecil, ya? Sama anak kecil nggak boleh ngomong kayak gitu. Jangan terlalu kasar kamu sama anak kecil, ya. Biarkanlah anak kecil itu ngajarin kamu. Kamu kan nggak tahu apa-apa, ya. Jadi jangan emosi kalau bicara itu, berbicara mengenai agama. Apalagi bicara sama anak kecil. Yesus aja menghargai anak kecil. Kata Yesus, jika hidup kamu tidak sama seperti dengan anak ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Paham tidak maksudnya apa dari pernyataan Yesus itu? Ya, jadi kalau kamu diskusi, gunakan ilmu, jangan pakai emosi. Oke? Ya lu goblok, lu baca itu Ali Imran 3. Quran membenarkan Injil, Taurat, dan Zabur. Nah, ada nggak itu Alkitab membenarkan kitab Arabmu itu? Emang kitab Om Injil? Gua lagi ngadepin setan macam lu, makanya gua mau harus beringas. Kitab kamu itu Biblos, bukan Injil Om. Gua lagi ngadepin setan macam lu, makanya gua mau harus beringas. Kitab kamu itu Biblos, bukan Injil Om. Lu gobloknya minta ampun kan? Masa Bible kamu tidak tahu artinya? Injil. Hah? Bodoh tuh jangan dipelihara. Jangan cuma dengerin komen orang terus lu sambung lagi lidah lu buat nyampein fitnah dodol itu. Loh, sama anak kecil nggak usah kayak kasar gitu bang, santai aja napa. Memang kitabmu itu bukan Biblos, bukan Injil kok. Kitabmu itu Biblos, Gospel. Ngerti nggak kamu? Atau mau diajarin sama anak kecil ini? Ya, kamu santai, jangan emosi, relax. Masa kamu lawan anak usia 6 tahun kamu panik kayak gitu? Santai aja, santai. Ya, saya sedang nyimak kamu lawan anak-anak saya. Ngerti? Bible itu buku, bukan Injil Om. Anak kecil aja tahu. Ya Zuma, lu apa bedanya alam lu dengan setan? Tunjukin sifat bedanya. Ya beda lah. Kalau Allah itu mengajarkan manusia kebaikan, kebenaran. Kalau setan itu mengajarkan menyembah Yesus, makan babi, itu bedanya. Paham? Ya Biblos itu bahasa Belanda goblok. Nggak usah goblok-goblokin lah. Ya. Biblos itu bahasa Belanda. Terus Alkitab itu bahasa apa coba? Injil itu bahasa apa coba? Coba kamu jawab dengan jujur. Biar kita tahu, biar kita kupas. Ya, atau biar anak saya yang injilin kamu deh. Kelihatannya kamu kesurupan. Ya Biblos itu bahasa Belanda goblok. Ajaran penjajah, kok dibawa di sini? Ajaran penjajah, kok dibawa di sini? Ya lu gobloknya minta ampun itu. Perang pertama dunia itu akibat terlalu banyak Yahudi tinggal di Turki. Turki membunuh dan juga ketika ia diserang sama Barat, ia minta tolong sama Jerman, maka terjadilah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua juga sama, yaitu Turki kekurangan bahan makanan, minta tolong, tidak bisa, maka ia menjajah bagian Yunani dan juga daratan Eropa, Spanyol untuk mendapatkan makanan, dan maka itu Perang Dunia Kedua yang melibatkan Asia juga. Paham? Kalau saya dengarkan suaramu, saya jadi ingat tahun 70-an.
Suaramu mirip penyiar radio RRI. Kamu santai aja, relax. Anak itu masih usia anak-anak kali, ya. Santai aja, napa nggak usah pakai emosi. Ya, apa yang diucapkan itu adalah semuanya kebenaran. Ya, kalau kamu tertampar, ya sejatinya orang dewasa kayak mana lah kamu nyikapi anak kecil kayak gitu. Jangan pakai emosi, ya. Kamu bikin malu aja orang dewasa. Santai, relax. Ya, itu Paulus. Jadi apa urusan sama Paulus? Lu urusin aja tuh Quran lu yang punya catatan bahwa Allah pelupa, maka dia gantikan ayat yang lebih bagus. Baca itu surat Sapi 106 dan surat Lebah 101. Wajar sih paman suka marah. Tuhan jorok menyuruh makan tai. Yehezekiel 4:12 ayat 1:5. Tuhan kelihatan alas kakinya. Keluaran 24:10. Tuhan merasa jenuh, jemu, bosan. Yeremia 15:6. Tuhan petak umpet dengan Adam. Kejadian 38 ayat 10. Baca kalau mau, paman. Gue ajak tanding loh kalau mau. Ya lu gobloknya minta ampun. Quran itu perkataan Muhammad lo. Baca tuh Al-Haqqah 40. Ya lu gobloknya minta ampun itu. Perang pertama dunia itu akibat terlalu banyak Yahudi tinggal di Turki. Turki membunuh dan juga ketika ia diserang sama Barat, ia minta tolong sama Jerman, maka terjadilah Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua juga sama, yaitu Turki kekurangan bahan makanan, minta tolong, tidak bisa, maka ia menjajah bagian Yunani dan juga daratan Eropa, Spanyol untuk mendapatkan makanan, dan maka itu Perang Dunia Kedua yang melibatkan Asia juga. Paham? Nggak kebalik ya om. Yang goblok itu yang menuhankan manusia. Ya, yang goblok itu siapa? Yang nulis Quran itu siapa? Matahari bisa tenggelam masuk ke dalam perut bumi di lautan lumpur hitam. Ayo, jawab, siapa yang nulis Quran Al-Kahf 86? Kamu nggak usah terlalu banyak tingkah bertanya sesuatu yang kamu tidak pahami. Ya, itu kan cerita tentang penglihatan Zulkarnain. Tidak membahas tentang substansi kebenaran dalam arti yang sesungguhnya. Ya, itu bukan berbicara mengenai sains. Itu berbicara mengenai penglihatan Zulkarnain. Layaknya ketika kamu berjalan di pantai, kemudian kamu melihat matahari tenggelam. Itu cerita Zulkarnain, bukan bercerita bahwa mutlak seperti itu adanya. Ya, ilmumu nggak sampai ke sana. Kamu layak